Hai, izin berkenalan dan perkenalkan. Saya Rosyada Nugraha, mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung dengan NIM 210207118. Kali ini saya akan memaparkan salah satu di antara bab-bab dari mata kuliah Al-Islam dan Ilmu Jiwa yang merupakan tugas akhir semester dari matkul tersebut. Mari kita ke pembahasan. Akal berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti akal atau pikiran. Akal berarti daya pikir untuk memahami sesuatu atau melakukan sesuatu. Al-akal mengandung arti kebijaksanaan, lawan dari lemah pikiran. Untuk pengertian akal dan maknanya, yaitu al-hijj atau anuha yang berarti kecerdasan, akal berarti mengontrol atau mengikat seorang yang menggunakan akalnya, yang disebut dengan akil, yaitu orang yang dapat mengontrol serta mengikat hawa nafsunya. Ibnu Zakaria mengatakan, semua kata yang terdiri dari huruf ain, qaf, dan lam merujuk pada arti kemampuan mengendalikan sesuatu seperti perkataan, pemikiran, dan perbuatan. Orang yang berakal, ia bisa membedakan antara sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian, menurut Imam Al-Ghazali, akal memiliki 4 pengertian, yaitu yang pertama, akal adalah suatu sifat yang membedakan manusia dengan binatang, yang memiliki potensi untuk memahami, menerima ilmu pengetahuan berdasarkan pemikiran, sehingga mampu untuk memiliki pemikiran yang cerdas. Yang kedua, akal adalah pengetahuan-pengetahuan yang telah tersimpan dari dalam diri individu yang mumayyiz, yaitu seorang anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik atau yang tidak baik. Yang ketiga, akal adalah pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman tentang berbagai peristiwa perjalanan hidupnya. Orang yang memiliki pikiran yang tajam karena diasah oleh berbagai pengalaman hidup yang biasanya memiliki wawasan luas yang disebut dengan aikil, yaitu orang yang berakal. Dan kebalikannya, orang yang tidak memiliki sifat-sifat seperti itu biasanya disebut dengan bebal, dungu, atau tidak berakal. Yang keempat, gorijo atau naluri adalah segala bentuk potensi diri manusia dalam kecenderungan melakukan perbuatan atau tindakan. Apabila gorijo telah menguat dalam diri manusia, ia harusnya mampu memperhitungkan akibat-akibat yang akan timbul dari suatu perbuatan serta mampu mengalahkan hawa nafsu negatif. Jika seseorang tersebut dapat mengalahkan atau mengontrol hawa nafsunya, serta dapat dikatakan orang yang berakal sehat. Kemudian, akal adalah suatu goziroh, yang mana naluri asli manusia, yang menyebabkan manusia memiliki potensi untuk menyerap berbagai pengetahuan yang berdasarkan pikiran. Kemudian ada 4 poin akal. Yang pertama, akal ibarat cahaya yang dimasukkan ke dalam hati. Yang kedua, akal adalah pengetahuan Pengetahuan yang tersimpan di dalam diri anak yang mumayyiz. Yang ketiga, akal merupakan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman tentang bagaimana peristiwa perjalanan hidup ini. Yang keempat, gojiroh timbul yang akan menyebabkan manusia tunduk dan mengalahkan hawa nafsunya. Kemudian, menurut Al-Raji, akal seseorang untuk kemampuan seseorang untuk memahami dan menangkap yang ada di balik kenyataan. Kategori akal yang pertama, al-ukul al-hayulaniyah, yaitu akal material. Yang kedua, al-ukul bil al-makalah, akal dalam kapasitas. Yang ketiga, al-ukul bi al-fil, akal dalam aktualitas. Yang keempat, al-akal al-mustafad, yaitu akal yang mampu mengungkapkan pengetahuan tanpa melalui tangkapan indrawi. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabilil haq. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.